Halo semuanya, jadi di sini saya akan menerangkan tentang materi yaitu persiapan alat dan bahan makanan. Jadi untuk materi pertama kita adalah menganalisis resep standar makanan dan juga minuman. Standar resep merupakan bentuk susunan resep yang sudah baku, yang akan sama hasilnya bila dipergunakan oleh orang yang berbeda, sehingga menjadi acuan dalam memproduksi suatu masakan. Maka dari itu, gunanya agar mutu dari masakan dan minuman yang dihasilkan akan tetap sama, serta menjadi pengawasan atas biaya produksi dan porsi yang akan dihasilkan. Lalu dengan menggunakan standar resep, dapat dianalisa biaya, bahan makanan dan minuman yang digunakan untuk satu resep. Dalam satu resep dihasilkan jumlah porsi tertentu. Misalnya harga bahan makanan dan minuman adalah bahan makanan satu resep dibagi hasil porsi, yaitu hasilnya sama dengan harga bahan makanan atau bisa disebut unit cost bahan makanan. Oke, di materi kali ini kita akan menganalisis resep sandwich. Jadi klasifikasi sandwich itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu temperatur sandwich pada waktu dihidangkan. Yang pertama ada hot sandwich, dihidangkan pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Lalu ada cold sandwich yang dihidangkan pada temperatur 10-15 derajat Celcius. Lalu untuk cara penghidangannya ada dua macam, yaitu ada open sandwich dan juga closed sandwich. Open sandwich itu dibuka tanpa ada irisan roti sebagai penutup. Jika closed sandwich itu adalah menggunakan lebih dari satu irisan roti dan dihidangkan secara tertutup oleh irisan roti yang lain. Untuk komposisinya, sandwich itu terdiri dari yang pertama adalah bread, yaitu roti itu sendiri. Lalu yang kedua spread, yaitu olesan sebagai pemberi rasa pada sandwich, atau juga bisa sebagai perekat pada sandwich agar isinya tidak mudah keluar dan mudah saat kita gigit. Lalu yang ketiga ada filling atau isian, entah itu bisa dari meat, poultry, fish, telur, vegetable, cheese, dan juga seperti aneka salad, mix salad misalnya, juga bisa dimasukkan pada klasifikasi pada komposisi sandwich. Lalu yang keempat ada garnish. Garnish itu digunakan sebagai hiasan agar tampak menarik dan juga merangsang selera makan. Lalu kita masuk pada teknik pembuatan sandwich. Yang pertama itu ada trimming. Jadi trimming itu memotong bagian luar yang tidak dipergunakan pada roti atau bread, yaitu seperti kulit roti yang mengeras. Dan juga membuang bagian filling yang menonjol keluar, itu juga bisa disebut sebagai trimming. Lalu yang kedua ada cutting. Cutting itu ada dua jenis ya, ada double cut, yaitu roti yang dipotong menjadi dua bagian yang sama besar berbentuk segitiga. Lalu ada triangles, yaitu roti dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar berbentuk segitiga kecil. Lalu ada yang ketiga itu ada arranging atau dressing. Jadi pembuatannya itu mengolesi permukaan roti dengan hati-hati agar roti tidak sobek, serta menatanya juga harus dengan baik. Lalu yang keempat ada garnishing, sama. Garnishing juga jadi tadi menghias roti seperti daun, selada, tomat, mentimun, diletakkan biasanya tuh di atas roti yang telah diisi. Pertama ada kopi tubruk. Metode ini adalah metode pembuatan kopi tradisional yang berasal dari Indonesia. Kopi tubruk terkenal dengan rasa aslinya, yaitu memiliki rasa yang kuat serta khas. Karena proses pembuatannya yaitu sangat sederhana, yaitu hanya mencampurkan bubuk kopi dan gula ke dalam air panas, kemudian direbus secara bersamaan. Hasilnya adalah cita rasa kopi yang murni dan juga kental. Lalu yang kedua ada pour over V60. Pour over adalah metode klasik yang masih digemari banyak pecinta kopi. Dengan perlahan menuangkan air panas ke atas bubuk kopi yang berada di dalam alat penyaring. Hal ini dapat menciptakan kopi yang memiliki rasa yang benar-benar murni dan juga seimbang. Metode ini melibatkan menuangkan air panas ke dalam filter yang berisi bubuk kopi. Filter ini dapat terbuat dari berbagai bahan seperti kertas, kain, atau juga logam.
Lalu yang ketiga ada French press. French press adalah pilihan yang sempurna karena proses melibatkan pengepresan biji kopi yang telah direndam dalam air panas. Hal ini menghasilkan kopi yang memiliki tekstur lebih tebal dan rasa yang lebih lembut. Lalu yang keempat ada espresso. Proses ekstraksi yang cepat menghasilkan kopi dengan konsentrat yang kuat dan penuh cita rasa. Espresso adalah dasar dari banyak minuman kopi, seperti cappuccino, latte, dan juga americano. Lalu ada metode cold brew yang kelima. Cold brew itu adalah istilahnya kopi dingin. Caranya juga sempurna karena untuk menikmati kopi di musim panas. Prosesnya itu melibatkan merendam bubuk kopi dalam air dingin selama berjam-jam atau 1 malam. Hasilnya adalah minuman kopi itu akan menjadi segar dan juga rendah asam dan sangat cocok dinikmati untuk cuaca yang panas. Yang keenam ada aeropress. Aeropress ini adalah teknik menggunakan tekanan udara untuk mengekstrak cita rasa kopi dengan sempurna. Hasilnya adalah kopi kental dengan sentuhan kemanjuran dan juga kecepatan. Lalu yang ketujuh ada mocha pot. Mocha pot adalah cara Italia atau teknik Italia itu menikmati espresso di rumah. Alat ini menggunakan tekanan uap untuk mengekstrak kopi, menghasilkan minuman yang mirip dengan espresso dengan harga yang lebih terjangkau. Rasa klasik dan aroma yang kuat adalah ciri khas dari teknik mocha pot. Lalu yang ke-8 ada teknik Chemex, adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan kopi yang bebas residu. Alat ini memungkinkan untuk mengekstrak semua nuansa rasa dari biji kopi dengan sangat nikmat. Lalu ada sipon. Sipon adalah alat yang menggunakan tekanan vakum untuk mengekstrak kopi. Hasilnya, kopi memiliki rasa yang begitu nikmat dan juga kaya akan rasanya. Seolah-olah teknik sipon ini sebagai karya seni dalam cangkir kopi. Lalu ada Nespresso. Nespresso itu adalah solusi modern, memungkinkan penikmat kopi yang berkualitas itu tanpa repot-repot mengolahnya. Jadi hanya dengan kapsul khusus sudah dapat merasakan kopi yang sangat cepat dibuatnya dan juga sangat mudah. Ada metode Vietnam Dream. Metode ini melibatkan alat bernama Vietnamese Pin. Jadi bubuk kopi itu dituangkan dengan air panas, lalu disajikan dengan susu kental manis. Proses ini menghasilkan kopi dengan rasa yang khas.